Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait PP manajemen teman-teman ya, atau peraturan pemerintah turunan daripada Undang-Undang Nomor 20. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik karena informasi ini salah satu informasi penting dalam rekrutmen CASN. Jika ada suara-suara berisik mohon diabaikan saja teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini informasinya kemarin 11 Januari teman-teman ya, dimana kabar terbaru PP Manajemen ASN P3K part-time masih misteri. Artinya terkait rekan-rekan yang masuk dalam P3K part-time atau pengadaan P3K part-time ini masih misteri. Nah, teman-teman ya, ini dikatakan bahwa info terbaru PP Manajemen. Oke, kita lihat bersama-sama. Jutaan honorer yang saat ini masih menanti terbitnya peraturan pemerintah manajemen ASN harus mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Di mana PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN digadang-gadang akan mengatur segala hal teknis pengangkatan honorer jadi P3K. Nah, termasuk kriteria honorer apa saja yang akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan ini siapa saja yang hanya mendapat tiket P3K part-time. PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer belum terbit. Pemerintah sudah mengumumkan akan membuka rekrutmen CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total formasi 2,3 juta. Khusus seleksi P3K 2024 tersedia 1,6 juta formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Jadi ini juga teman-teman harus pahami bahwa untuk 1,6 juta formasi P3K itu sudah termasuk pusat dan daerah teman-teman ya. Saat mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024 pada hari Jumat yang lalu, Presiden Jokowi dan Menpan RB Aswar Anas sama sekali tidak menyinggung mengenai P3K part-time atau paruh waktu. Nah, itu ya. Memang kalau kita dengarkan videonya teman-teman ya, belum ada penjelasan apakah P3K part-time merupakan jatah untuk para honorer yang hingga jalan akhir 2024 belum berstatus ASN P3K. Belum juga ada penjelasan apakah dengan disiapkan 1,6 juta formasi P3K 2024, lantas pada akhir 2024 dipastikan sudah tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN. Nah, itu juga teman-teman ya. Nah, itu juga tidak disampaikan ya oleh Presiden. Dengan asumsi banyaknya honorer bodong yang dicorek dari database BKN setelah dilakukan audit, sehingga jumlah honorer jauh berkurang, tidak lagi 2,3 juta. Seperti apa penyelesaian jika hingga tenggat waktu penataan non-ASN Desember 2024 ternyata masih ada sisa honorer? Nah, ini penting juga teman-teman ya, karena di undang-undang itu ditenggat sampai dengan Desember 2024. Nah, bagaimana jika masih ada honorer? Masih ada yang belum diangkat sampai Desember 2024. Nah, info terbaru rancangan PP Manajemen atau RPP Manajemen ASN. Hingga saat ini, perumusan RPP Manajemen ASN masih berlangsung. Pada hari Rabu 10 Januari, Menpan RB Abdullah Aswar Anas memimpin rapat koordinasi bersama instansi paguyuban PAN RB membahas progres penyusunan rancangan PP Manajemen ASN. Rapat yang juga membahas masalah pengadaan calon ASN 2024 itu dihadiri PLT Kepala BKN Bapak Haryomo, PLH Kepala PLAN Muhammad Taufik, Sekretaris Kementerian PAN RB Ridi Widiantini, dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yaitu Erwan Agus Purwanto. Selain itu, ada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB Nanik Murwati, dan PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB yaitu Bapak Abbas Subagja, serta para staf ahli Menteri PAN RB, serta para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan paguyuban PAN RB.
Tim perumus RPP Manajemen ASN berdiskusi intensif terkait topik ini untuk mempercepat dan memperkuat perumusan manajemen ASN yang menjadi aturan turunan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Demikian dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Rapat kali ini fokus mengenai percepatan pengembangan kompetensi ASN yang menjadi salah satu agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN. Salah satu substansi penting dalam RPP Manajemen ASN, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Keterangan Humas Kemenpan RB sama sekali tidak menyinggung soal penataan non-ASN dalam kaitannya dengan pengangkatan honorer jadi P3K. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Bapak Abbas Subagja, pada kesempatan tersebut mengatakan, dalam RPP Manajemen ASN akan diatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal, seperti penataran. Kini pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN. Jadi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, ya ini harus paham, harus tahu lebih dalam tentang pengembangan daripada kompetensinya. Selama ini kesempatan untuk memperoleh akses pengembangan kompetensi tidaklah merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN. Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggunakan syarat minimal 20 jam pelajaran. Nah, ini fenomena ini menyebabkan pengembangan kompetensi berjalan lambat dan ASN cenderung terjebak di zona nyaman. Ditekankan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasinya. Jadi ini teman-teman harus belajar terus katanya. ASN bukan hanya berhak tetapi wajib mengembangkan kompetensi. Sekali lagi, PP Manajemen ASN masih pada tingkat perumusan. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi menonton yang statusnya masih P, nah ini PP Manajemen ASN masih pada tingkat perumusan. Di sisi lain, pemerintah sudah menargetkan pelaksanaan tes CPNS 2024 dan P3K 2024 pada bulan Mei. Dengan demikian, perkiraan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 sekitar Maret. Jadi pendaftarannya Maret dan tesnya teman-teman ya, pelaksanaan tesnya itu di bulan Mei. Jadi teman-teman harus ingat, sepertinya ini memang harus dipercepat teman-teman ya. PP Manajemen ASN yang disebut-sebut mengatur pengangkatan honorer jadi P3K belum juga terbit. Konsep P3K part-time yang sempat menggaung masih misteri, karena itu juga tidak disinggung oleh Presiden, dan pada rapat terbaru Menpan RB juga tidak membahas terkait P3K part-time. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silahkan persiapkan dirinya. Ini insya Allah pendaftarannya sudah dimulai, diperkirakan ya. Pendaftaran dibuka bulan Maret dan pelaksanaan tesnya itu di bulan Mei. Jadi kita sudah dites atau mengikuti seleksinya di sini teman-teman ya, seleksi untuk kompetensinya, dan untuk seleksi administrasinya pendaftarannya itu ada di bulan Maret April seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.